Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Pada udah sarapan atau belum? Alhamdulillah, Baik, baik, Pak. sudah, Pak. Belum, Pak. Ya, siapa yang belum tadi? Saya, Pak. Kenapa belum sarapan? Belum ada lauknya, Pak. Oh ya, nanti kalau jam istirahat buru-buru sarapannya biar badan nggak jadi lemas. Ya, Pak. Oke. Pada semangat kan memulai pelajaran pada hari ini? Iya, Pak. Baiklah. Di sini kita akan mempelajari tentang tema 1 organ gerak manusia dan hewan, subtema 1 yaitu organ gerak hewan. Baiklah, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dengan membaca teks bacaan, siswa dapat menentukan ide pokok dari teks tulis bacaan dengan benar. Kedua, setelah mendengar teks lisan, siswa dapat menentukan ide pokok dan isi bacaan tersebut dengan tepat. Setelah menganalisis teks bacaan, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan, tulis, dan visual dengan benar. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Ya, Pak. Ya, di sini siapa yang mau memimpin berdoa terlebih dahulu? Ayo, siapa yang berani memimpin berdoa? Saya, Pak. Ya, Napika silakan. Baik. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Amin. Terima kasih pada Napika. Baiklah, slide selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang dua ya anak-anak, yaitu ide pokok kalimat dan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Ide pokok sendiri yaitu suatu kalimat utama dari bisa dari suatu paragraf, bisa dari suatu teks bacaan. Jadi ide pokok itu inti atau pokok dari permasalahan tersebut. Dan kalimat pengembang itu adalah kalimat penjelasan dari ide pokok tersebut yang mendukung ide pokok tersebut dengan penjelasan-penjelasan yang bisa menjadi sebuah paragraf. Baiklah, slide selanjutnya ya anak-anak. Di sini ayo kita membaca. Ayo, siapa yang bisa membantu Bapak membaca? Gantian ya. Yuk, siapa yang mau pertama mau membantu Bapak membaca? Nak Melur? Iya, Pak. Baik. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya ya. Gantian ya. Sekarang coba Nak Maudi yang membaca. Baik, Pak.
Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerakan ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun mereka merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Sudah, Pak. Ya, terima kasih untuk paragraf terakhir. Sekarang Nak Pika ya. Apakah Nak Pika masih hadir? Nak Pika? Masih, Pak. Ya, bantu Bapak membaca untuk paragraf terakhir ya. Baik, Pak. Dari tulang itu ya, Pak? Ya, Baik. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Sudah, Pak. iya. Anak Bapak pinter-pinter semua yang membacanya. Kasih tepuk tangan dulu buat kalian. Baiklah, slide selanjutnya. Di sini ayo kita berlatih ya anak-anak. Di sini Bapak kasih contoh ya. Dalam menentukan ide pokok dan kalimat pengembang contohnya pada bacaan tadi ya. Contohnya kita lihat coba pada teks paragraf pertama. Nah, di sini perhatikan ya anak-anak paragraf pertama. Ide pokoknya itu yaitu pada kalimat pertama ialah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu merupakan ide pokoknya anak-anak. Terus, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai sebagian atau seluruh bagian dari tubuh hingga kalimat terakhir itu merupakan suatu kalimat pengembang ya anak-anak. Apakah sudah mengerti? Sudah, Pak. Oke, sekarang Bapak tanya satu-satu. Coba yang pertama di sini untuk paragraf kedua siapa yang bisa menjawab? Mana ide pokoknya sama kalimat pengembangnya? Saya, Pak. Oke. Nak Melur dipersilahkan coba mana ide pokok sama kalimat pengembangnya. Ide pokoknya, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kemudian, kalimat pengembangnya yaitu organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Iya, pintar sekali. Kasih tepuk tangan dulu untuk Nak Melur. Pintar ya. Nah, coba sekarang yang paragraf ketiga siapa yang bisa? Gantian, coba. Nak Maudi atau Nak Pika, siapa yang mau mencoba menentukan ide pokoknya sama kalimat pengembangnya? Saya, Pak. Oke, Nak Maudi. Ide pokoknya, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Dan pengembangnya,
Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerakan ini akan bekerja sama dengan melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Iya, tepat sekali, pintar Nak Maudi. Baiklah, selanjutnya kita langsung ke paragraf terakhir coba. Yaitu paragraf kelima. Nah, coba Bapak tanya, Nak Pika bisa tidak menentukan ide pokok sama kalimat pengembangnya? Bisa, Pak. Ya, coba. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ide pokoknya, Pak. Kemudian kalimat pengembangnya, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Sudah, Pak. Iya, tepat sekali Nak Pika. Bagus. Pintar-pintar semua anak Bapak ya. Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, di sini kan kita tadi udah mendengar apa itu ide pokok, apa itu kalimat pengembang, dan bagaimana contohnya ide pokok itu dan kalimat pengembang itu. Nah, sekarang Bapak tanya, yang pertama, apa pengertian dari ide pokok? Ada yang tahu tidak? Saya, Pak. Ya, silahkan Nak Maudi. Ide pokok adalah ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga gagasan utama, gagasan pokok atau ide pokok. Pokok pikiran sebuah paragraf terdapat pada kalimat utama. Iya, pintar sekali. Berarti Nak Maudi memperhatikan ya. Bagus. Nah, sekarang coba yang pertanyaan yang kedua. Apa fungsi dari ide pokok bacaan? Siapa yang tahu? Coba. Nak Melur tahu tidak? Ya, Pak. Ya, coba apa itu? Fungsi ide pokok bacaan yaitu untuk membantu mengembangkan suatu alur tulisan yang didukung dengan gagasan penjelas. Iya, pintar. Nak Melur paham berarti. Ya, terus yang pertanyaan yang terakhir. Gimana cara menentukan ide pokok? Ada yang tahu tidak? Saya, Pak. Ya, silakan, Pika. Baik. Cara menentukan ide pokok bisa kita lihat di awal kalimat atau akhir kalimat, Pak. Iya, pintar sekali ya, Nak Pika. Berarti semua anak-anak Bapak udah pada paham ya? Udah pada pintar semua. Ada yang belum jelas? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Iya, slide terakhir ya. Nah, di sini siapa yang bisa membantu Bapak untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, kesimpulannya yaitu ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf, di mana fungsinya yaitu menjadi dasar pengembangan paragraf. Cara untuk menentukan ide pokok yaitu dengan cara membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, kemudian menentukan inti paragraf tersebut. Setelah itu, inti paragraf itulah yang disebut dengan ide pokok ataupun pikiran utama. Sudah, Pak? Iya, pintar sekali, Nak Melur. Baiklah, Bapak rasa pembelajaran pada hari ini cukup ya? Atau ada yang mau anak-anak tanyakan? Belum, Pak.
Oke, baiklah pesan Bapak untuk di pembelajaran selanjutnya dipelajari di rumah dipelajari di rumah terlebih dahulu ya anak-anak agar nanti kita di pembelajaran sekolahnya lebih paham. Baik, Pak. Oke, baiklah. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, tentunya kita menutupnya dengan berdoa ya, sama seperti di pembukaan. Yuk, siapa yang tadi mau membantu menutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa? Hmm, Saya, Pak. Ya, dipersilahkan. Baiklah, kepada teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Baiklah, Bapak rasa pembelajaran pada hari ini cukup ya anak-anak. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak.